Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Ichikawa memberi keterangan bahwa mereka adalah dari tim pembersih kaiju, jadi wajar aja kalau baunya masih terendus. Tapi Kafka nggak mau kalah buat nunjukin kekuatannya. Nggak mau tersaingi, Kikoru berjanji akan mempermalukan Kafka nanti. Shinomiya Kikoru. Ichikiwir pun marah karena yang dilakukan Kafka barusan berpotensi membuatnya ketahuan. Hingga suara besar tadi membuat penjaga penasaran dan menghampiri mereka. Sadar ini kesempatan terakhir. Sebelum masuk, Kafka kembali memotivasi diri sendiri. Ujian resmi berlangsung. Kafka terlihat ketinggalan dan amat ngos-ngosan mengimbangi peserta lainnya. Umur emang gak bisa bohong ya bos. Dia pun sengaja didatangi Kikoru yang terang-terangan mempermalukannya. Meski begitu, Ichikawa bangga padanya karena dia nggak menggunakan kekuatan kaiju sedikit pun. Meskipun hal itu jugalah yang jadi penyesalan dari Kafka. Di tempat lain, seseorang terlihat menyerahkan daftar nama peserta pada Ashiro. Balik ke lapangan, Ichikiwir menjelaskan nama-nama yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada Izumo, lanjut Iharu, dan Aoi. Serta banyak banget peserta dari kampus netralisasi yang gak niat jadi petugas lapangan, tapi langsung ngincer posisi petinggi. Dan yang lebih mencengangkan, dalam audisi ini terdapat peserta terhebat dan seorang jenius itu ternyata adalah Shinomiya Kikoru. Karena penasarannya, yang dilakukan Kafka. Dia pun berjanji akan balik mempermalukan Kafka nanti. Saat lagi pesimisnya itu, Ichikiwir ngasih info kalau dalam 2 tahun terakhir, organisasi ini cenderung mengujikan penanganan jasad kaiju. Karena hal itu pula, alasan Ichikiwir magang di perusahaan pembersih. Hoshina, wakil kapten divisi 3, segera mengambil alih. Dia meminta para peserta untuk menetralkan kaiju yang sedang ngereok ini. Kafka pun marah karena nyatanya Ichikiwir salah informasi. Mereka pun dipersilahkan mengenakan seragam. Seragam spesial anti kaiju yang dipantau langsung oleh Okonogi, sang teknisi. Mereka segera diukur kekuatannya. Rekor tercipta ketika peserta tahap audisi bisa melepaskan tenaga terbesar setara ketua yang dilakukan oleh Kikoru. Gak hanya itu, rekor lain pun juga ada. Dan itu dilakukan oleh Kafka ketika kekuatannya hanya 0%. Dan otomatis ditertawakan oleh wakil ketua. Tapi Kikoru masih menaruh curiga pada Kafka, dan ujian evaluasi final pun resmi dibuka. Hoshina kembali menjelaskan dan memperingatkan beberapa hal, dan akhirnya Kikoru melaju dengan cepat dan membasmi 2 kaiju dengan mudahnya. Sementara Ichikiwir dan Kafka malah ragu, karena bagaimanapun mereka nggak punya kemampuan menyerang seperti yang lain. Lalu, info dari pusat ngasih tahu jika Kapten Ashiro ikut serta di penilaian kali ini. Mendengar hal itu, Kafka bertekad sekuat tenaga agar bisa lolos. Dia pun menyadari jika kekuatan bukanlah segalanya di ujian ini. Lalu segera mengajak Ichikiwir berjuang membantu yang lain sesuai kapasitas mereka. Dan inilah hasilnya. Saat sedang berlari mengejar target berikutnya, tiba-tiba pusat pun menginfokan cedera yang dialami dan segera mengaktifkan perisai. Tapi lagi-lagi Kikoru mempermalukannya dan juga yang lainnya. Sementara Kafka karena menderita cedera serius, pusat menyarankan untuk mundur aja. Tapi keinginannya untuk berada di samping Ashiro kembali membakar semangatnya dan gak akan menyerah begitu aja. Karena gak mau seniornya itu kecewa, Ichikiwir dengan senang hati membantunya. Meski kombinasi keduanya dilihat aneh oleh orang lain, tapi mereka tetap maju bersama. Sementara di bagian lain, Kikoru nggak membiarkan yang lain lebih unggul darinya.
dia terus-terusan membantai semua kaiju yang ada, hingga Honju terakhir berhasil dieliminasinya. Dan yang pasti ujian ini telah berakhir. Banyak peserta dinyatakan lolos. Ashiro pun nggak memungkiri kehebatan Kikoru yang merupakan putri Direktur Umum Shinomiya. Saat lagi ngelepas kelegaannya karena berhasil menyelesaikan ujian ini, tiba-tiba Kafka yang udah pasrah sama hasilnya nanti terkejut karena tiba-tiba para kaiju itu kembali bangkit. Sementara Kikoru lagi fokus memulihkan lukanya dan berniat menyerang lagi Honju itu. Tapi pusat dapat kabar kalau ada situasi tak normal sedang terjadi. Karena semuanya panik, Ashiro meminta perisai jarak jauh untuk diaktifkan dan mau nggak mau, dia harus segera turun ke lokasi. Mendengar pengumuman yang ada, Kikoru yang masih bisa bergerak kembali teringat perkataan dari ayahnya untuk jadi sempurna. Dengan berusaha untuk melenyapkan Honju di hadapannya itu. Tetapi bayangan masa lalunya kembali muncul saat dimana dia mendapatkan peringkat 1, merasa iri ketika temannya bisa berkumpul dan mendapat pujian dari orang-orang yang disayang. Tapi dia yang berharap dapat perlakuan yang sama justru harus kecewa dan makin tertekan oleh tuntutan dari ayahnya. Dia pun tanpa henti menyerang Honju itu, meski lagi-lagi harus terluka dengan mudahnya. Drone udah di lokasi dan mengabarkan apa yang terjadi. Sementara Hoshina dan Ashiro sempat ragu karena mereka masih jauh dari lokasi. Kikoru udah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tapi Kafka datang untuk memberinya semangat dan menyelamatkannya. Saat semua sedang panik, Kafka mencoba berpikir positif. Saat mereka mendapat kabar tentang situasi Kikoru, dia memohon agar Kikoru merahasiakan hal ini dan berjanji menceritakan semuanya nanti. Dari pusat, Okonogi mengabarkan jika ada kekuatan super besar yang muncul. Hal itu lalu dibantah Hoshina, nggak mungkin Daikaju muncul sekarang ini. Karena terburu-buru takut ketahuan dengan segera. Dia senang karena Kikoru baik-baik aja. Dan lain kali harus lebih mentingin diri sendiri, ucapnya. Tapi tiba-tiba Ichikiwir marah-marah karena Kafka dianggap sangat sembrono dengan berubah wujud di situasi seperti ini. Mencoba menjelaskan, tapi saat mengidentifikasi, Hoshina mengingat-ingat pernah melihat kerusakan seperti ini. Lalu pusat mengabarkan jika 3 orang lagi berhasil selamat. Ashiro pun meminta untuk didatangkan tim investigasi dan dia akan bergerak membersihkan Yoju yang tersisa. Hoshina mulai curiga karena kejadian ini sama persis dengan 3 bulan yang lalu. Di rumah sakit, Kafka masih iri dengan perlakuan mereka yang dibedakan dan mengambil pelajaran jika mengejar mimpi adalah hal paling penting dan sulit untuk dikerjakan, tapi sangat mudah dilampaui orang. Gak lupa dia juga berterima kasih pada Ichikiwir. Rupanya Ashiro juga ada di sana. Dia datang untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Kafka berjanji akan segera berada di jajarannya. Di tempat lain, Kikoru nampak baru sadar. Dia didatangi Hoshina yang berterima kasih karena telah memusnahkan Honju. Sedang di tempat lain, makhluk ini masih nggak paham. Kok bisa nggak ada korban jiwa dari insiden tadi? Karena panggilan, dia segera merubah wujudnya dan terpaksa menyamar demi misi yang belum diketahui. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.